Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat siang pemirsa, tanggal 5 Oktober 2021 menjadi peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 untuk Tentara Nasional Indonesia. Pada kesempatan Fact Check kali ini kita akan mengulas beberapa data masih juga terkait dengan Tentara Nasional Indonesia termasuk Bursa Panglima TNI yang seharusnya akan berlangsung dalam waktu dekat. Namun kita akan menuju ke informasi awal terlebih dahulu yang sudah disiapkan oleh teman-teman tim grafis Metro TV, di mana kita akan merujuk atau melihat sejarah berdirinya Tentara Nasional Indonesia yang ternyata diawali pada tanggal 22 Agustus 1945. Saat itu dibentuk yang namanya Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Kemudian di tanggal 5 Oktober 1945, Badan Keamanan Rakyat ini berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Dan tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia. Kemudian dinamika masih terus berlanjut di tahun 1946 dengan adanya perubahan nama menjadi TRI. Dan di tahun 1947 juga berganti nama menjadi TNI. Tidak berhenti di sini dinamika dari sejarah peristiwa adanya TNI di Indonesia ini. Di tahun 1962 TNI dan Polri bergabung menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang kemudian di tahun 1999 berdiri sendiri-sendiri antara TNI dan Polri. Kita akan melihat slide berikutnya untuk memetakan bagaimana sebetulnya kekuatan militer yang dimiliki oleh Indonesia saat ini di tahun 2021. Informasi yang kami himpun menunjukkan bahwa jumlah pasukan TNI sampai dengan saat ini sejumlah 800.000 personil dengan rincian 400.000 personil aktif dan sisanya ini adalah cadangan. Kemudian kita akan petakan kekuatan alutsista masing-masing matra. Di Angkatan Darat kita melihat di situ ada 331 tank, rampur lapis baja, kemudian ada 153 artileri swagrak, 366 artileri tarik, dan 63 peluncur roket. Kita bergeser ke Angkatan Laut. Di situ ada 7 kapal fregat, pemirsa, dan 24 kapal korvet, 4 kapal selam. Khusus jumlah kapal selam ini sudah dikurangi 1 ketika ada KRI Nanggala yang tenggelam pada bulan April 2021 kemarin. Kemudian ada kapal patroli sebanyak 179 dan 10 kapal penyapu ranjau. Di Angkatan Udara ada disediakan 41 pesawat tempur, 38 pesawat serang udara, 109 pesawat latih, 64 pesawat angkut, 17 pesawat intai dan misi khusus, 1 pesawat tanker, serta 203 helikopter. Nah, berdasarkan jumlah personil dan kekuatan alutsista di masing-masing matra inilah, berdasarkan rilis yang disampaikan oleh Global Firepower, kekuatan militer Indonesia berada di peringkat 16 dari 140 negara dan menjadi peringkat pertama di kawasan Asia Tenggara. Ini adalah suatu hal yang membanggakan untuk kekuatan militer Indonesia. Kita bergerak ke slide berikutnya untuk melihat siapa saja yang kemudian sejak tahun 1999 mengemban amanah menjadi Panglima TNI. Yang pertama adalah Laksamana TNI Widodo Adi Sucipto dari tahun 1999 sampai 2002, Jenderal TNI Endri Hartono Sutarto 2002 sampai 2006, ada juga Marskal TNI Joko Suyanto 2006 sampai 2007, Jenderal TNI Joko Santoso berakhir sampai dengan tahun 2010, dilanjutkan dengan Laksamana TNI Agus Suhartono 2010 sampai 2013, dilanjutkan oleh Jenderal TNI Muldoko dari tahun 2013 sampai 2015, dan menjadi pengganti dari Muldoko adalah Jenderal TNI Gatot Nurmantio yang melaksanakan tugasnya selama 2015 sampai 2017. Sosok Panglima TNI yang sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai Panglima TNI adalah, kita lihat di slide berikutnya, adalah Marskal TNI Hadi Cahyanto. Marskal Hadi Cahyanto lahir di Malang 8 November 1963 dan merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986. Untuk riwayat jabatannya kita bisa lihat bersama di sini. Marskal Hadi Cahyanto pernah menjadi Danlanut Adi Sumarmo di tahun 2010 sampai 2011, kemudian Dirops dan Lat Basarnas di tahun 2011 sampai 2013, Kadispen TNI AU, kemudian juga pernah mengemban amanah menjadi Danlanut Abdul Rahman Saleh, menjadi Sekpil Presiden,
Irjen Kemenhan di tahun 2016 sampai 2017 menjadi Kepala Staf Angkatan Udara sebelum akhirnya menjadi Panglima TNI di tahun 2017 dan saat itu dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Yang menjadi perbincangan hangat di sini adalah bursa pergantian Panglima TNI. Karena Marskal TNI Hadi Cahyanto akan segera memasuki masa pensiunnya di bulan November 2021. Kita akan melihat siapa saja kandidat yang akan menggantikan Marskal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI. Namun sebelum ke sana, kita harus melihat regulasi pergantian Panglima TNI terlebih dahulu. Karena ini sudah diatur di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Khususnya di pasal 13 ayat 4 kita bisa simak bersama bahwa jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Statement ini cukup terang, cukup jelas untuk dijadikan landasan pergantian Panglima TNI. Untuk itu kita akan segera melihat siapa saja yang menjadi kandidatnya. Ternyata di sini akan ada 3 kandidat kuat untuk menggantikan Marskal TNI Hadi Cahyanto menjadi Panglima TNI. Yang pertama adalah Laksamana Yudo Margono yang merupakan Kepala Staf Angkatan Laut. Kita bisa sambil bergerak ke slide berikutnya, di mana Laksamana TNI Yudo Margono ini adalah lulusan AAL tahun 1988. Beberapa jabatan pernah ia emban. Yang pertama adalah Komandan Lanal Sorong tahun 2008 sampai 2010 dan Lantamal 1 Belawan 2015 hingga 2016. Pangarmabar tahun 2018 dan akhirnya dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kasal pada tahun 2020. Kandidat kuat berikutnya adalah Jenderal TNI Andika Perkasa yang merupakan Kepala Staf Angkatan Darat sejak tahun 2018. Beberapa jabatan pernah ia emban juga, pemirsa, yakni Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau DAN Pas Pampres di tahun 2014. Ini berarti di masa-masa awal Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian Jenderal Andika Perkasa juga pernah menjadi Pangkostrat di tahun 2018. Berikutnya adalah kandidat Marskal TNI Fajar Prasetyo. Marskal TNI Fajar Prasetyo ini adalah merupakan Kepala Staf Angkatan Udara saat ini yang merupakan lulusan AAU tahun 1988. Ia pernah menjabat sebagai Danlanut Halim Perdana Kusuma tahun 2016 hingga 2018. Kemudian menjadi Pangkoopsau 1 tahun 2018 hingga 2019 dan Pangkogap Wilhan 2 tahun 2019 hingga 2020. Dari 3 kandidat kuat inilah pemirsa yang hangat diperbincangkan saat ini yang digadang-gadang menjadi kandidat kuat pengganti Marskal Hadi Cahyanto untuk menjadi Panglima TNI adalah Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Jenderal TNI Andika Perkasa yang juga merupakan Kepala Staf Angkatan Darat. Ada satu hal yang juga harus kita soroti dari statement teman-teman DPR RI yang kita akan lihat di slide berikutnya. Christina Aryani yang merupakan anggota Komisi 1 DPR RI mengatakan bahwa jadi bisa ada pilihan apakah nama Panglima akan diajukan sebelum kita masuk masa reses. Harus digarisbawahi, masa reses ini berlangsung dari tanggal 8 sampai dengan 23 Oktober 2021. Atau bisa disampaikan setelah kami masuk, berarti setelah reses. Jadi masuk masa sidang berikutnya. Tetapi sebaiknya kami melihat itu disampaikan sebelum November, kalau bisa. Itu disampaikan oleh Christina Aryani, anggota Komisi 1 DPR RI. Pemirsa, namun di atas itu semua yang lebih penting untuk kita garis bawahi, kita beri huruf tebal bahwa untuk penentuan nama calon Panglima TNI yang selanjutnya kemudian disetorkan kepada DPR RI ini merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Kita tunggu, kita hanya menantikan kira-kira siapa dari 3 kandidat utama tadi yang akan didorong namanya oleh Presiden Jokowi ke DPR RI. Sementara demikian fact check untuk kali ini, Eva Wondo, Metro Siang, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Reno Reksa untuk pemaparan Anda.